thayyiban la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu baik. Tidak akan ada yang diterima kecuali yang baik-baik. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki, ada seorang sahabat yang rambutnya haulan, rambutnya panjang. Nyampe Rasulullah mengatakan, jikalau lelaki itu mau potong, dakhala jannah. Kemudian ada seorang sahabat yang mendengar perkataan Rasulullah itu lalu disampaikan ke lelaki yang gondrong tadi. Tadi Rasulullah mengatakan apabila kamu mau potong, dakhala jannah. Langsung seketika potong. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, pakaiannya rapi, rambutnya disisir rapi, bajunya mewah bajunya. Lalu ada orang bilang gini, ada pamer ini. Rasulullah mendengar, lalu Rasulullah mengatakan, Innallaha jamil, Allahu jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal. Senang dengan sesuatu yang indah. Ini lu solihin, ini lu sing rapat orang ganteng, kin seumpamanya kin ya. Saya bawa perempuan sini yang akan menjadi istri kamu. Yang satu itu cantik jelita, putih, alim, anaknya orang kaya. Yang satu hin rupanya busem, fakir, awut-awutan, bajunya jelek, gue sandal jepit. Kira-kira sing gue pilih itu sing busem apa sing cerah? Sing cerah. Paham? Ini tidak cuma solihin saja. Allah pun seperti itu. Allah itu seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan sesuatu yang baik-baik, lu kamu kok nggak baik? Ada seorang sahabat naik unta, kemudian marah-marah miso-miso sama untanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu naikin lagi. Kenapa seperti itu? Sesuatu kalau sudah dilaknat, jangan dinaikin. Ya kayak kowe duwe bojo mbok meli terus isih mbok tumpaki terus bendino. Makanya dilaknat dia anak dablek. Kenapa seperti itu? Istrinya selalu dilaknat. Sesungguhnya seorang lelaki yang sering melaknat istrinya, dia sedang memproses anak yang toleh, yang tolika, anak yang jelek. Jadi pembicaraan kita semestinya harus baik, pandangan mata harus baik, pendengaran telinga harus baik, hati kita harus baik, bahkan akal kita itu loh. Silakanlah Anda itu memfavoritkan siapalah, memfavoritkan Pak Anies semisal. Jangan jelek-jelekin yang lain, memfavoritkan Pak Prabowo, jangan jelek-jelekin yang lain, memfavoritkan Pak Ganjar, jangan jelek-jelekin yang lain. Apalagi kamu memfavoritkan solihin. Seakan-akan solihin ini paling segala-galanya. Silakanlah Anda ini menjadi orang Nahdlatul Ulama, silakan. Tapi jangan pernah jelek-jelekin Wahabi, jelek-jelekin Muhammadiyah, jelek-jelekin Mu'tazilah. Jangan gitu. Nggak baik itu. Inna dina indallahil Islam. Agama ini menurut Allah Islam. Siapa saja yang ada la ilaha illallah di dalam kalbu, mereka Islam. Wa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sampai ngomong kotak-kotak orang, seakan-akan kamu itu golongan yang paling baik. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kita ini baik, yang rapi, yang bagus, yang luar biasa. Dan saya sering ngomong sama sampeyan, coba kita orang ini dititipin oleh Allah harta benda, dititipin oleh Allah kemampuan akal, coba diperlihatkan gitu. Kenapa orang yang sering mengeluh hidupnya sengsara dan semakin hari bukan semakin kaya, semakin kere dia? Kenapa seperti itu? Dia sedang suudzon kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kenapa bisa kenapa saya begini loh? Malah Gusti Allah ditakoki kira-kira. Kenapa jadi begini? Kenapa ekonomi saya begini? Kenapa ekonomi begini? Dengan keset sendiri, sampai sergap ini loh. Bangun tidur langsung nyaponi RT 1 RT mau saponi terus. Istiqomah insya Allah hari raya ini toh sak warga itu nganterin parcel sama kamu, percaya nggak? Saya. Coba sampeyan itu tuh setiap jam 11 itu toh musola masjid-masjid mau saponi kabeh bersih kabeh. Pada akhirnya apa yang terjadi coba? Aku yakin kamu yang digulai Pak Lurah kan resik-resik nimbali desa. Gitu kan?
Banyak orang itu dia fakir, anaknya orang fakir, tapi dia kreatif disiplin. Pernah suatu ketika dia itu kerja di tempat seorang kontraktor. Dia anaknya orang fakir, kerja di tempatnya anaknya kontraktor kaya raya. Jam kerja itu jam 8, tapi setiap jam 6, jam 5 sudah ada di tempat. Pulangnya jam 4, tapi dia pulang itu tuh jam 5, kadang jam 6. Kalau kerja, Masya Allah full. Jadi kalau kerja itu sungguh-sungguh. Kalau kerja nggak pernah pakai baju yang jelek, pakai baju yang bagus-bagus. Nyampe itu toh mandor-mandornya segumun caiku. Tapi kerja kayak pariwisata. Apa yang terjadi coba? Keputusan direkturnya mengangkat dia ini menjadi mandor. Enggak. Di waktu dia jadi mandor itu bukan berarti hanya mandorin saja, enggak. Dia tetap kerja. Padahal dia mandor loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia dinaikkan menjadi manajer. Setelah jadi manajer, dia Masya Allah cara pekerjaannya bagus, tidak pernah korupsi uang dan lain sebagainya. Laporannya luar biasa. Pada akhirnya dia diangkat menjadi direktur. Setelah diangkat jadi direktur, apa yang terjadi? Yang punya perusahaan itu loh, punya anak cantik jelita, dinikahkan sama lelaki tadi. Dengar ini, paham Solihin? Dengar tidak ada mantu karo sama gitu nih, sama ini sadar. Paham? Paham? Yang luar biasa, paham? Dan luar biasa pergerakan kita ini luar biasa. Jangan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha mendengar dan maha melihat, mendengar kehebatan kamu dan melihat pergerakan kamu. Paham toh? Dulu saya suwekep di pondok, apa yang terjadi? Diam-diam Romo Yai senang sama saya. Pada akhirnya saya itu setiap bulan dijatah sama Romo Yai 500.000. Nyampe saya boyong, di waktu saya boyong umur 22, saya didatangi santri dari berbagai daerah. Di saat santri saya 200, apa yang terjadi? Ayah ibu saya punya pilihan, paman punya pilihan. Banyak teman-temanku mencari pilihan saya. Nyampe Romo Yai saya manggil saya ke pondok Al-Ma'ruf Bandung Sari. Disuruh milih santri, 400 santri disuruh milih. Tapi saya nggak mau. Pada akhirnya saya dipilihkan sama seorang perempuan yang cantik cerita, putri seorang kiai yang salihah, yang belum pernah aku melihat seorang wanita yang salihahnya seperti istriku. Saya itu sering disuruh poligami, disuruh nikah lagi ya, tapi saya nggak mau. Yang bucu siji berantai-antai ya, heratin. Bucu siji rantai-antai ya. Paham? Jadi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya seragam, cung. Sekarang ini saya punya pondok 21 in. Sekarang ini punya pondok 21, dirikan pondok. Ini sebentar lagi ini. Rencana saya pengen calon presiden gini. Engko wakile kowe gini. Presiden apa? Presiden kebun binatang. Saya tuh pengen membuat tempat pariwisata religi. Jadi situs-situs pondok tak kumpulin jadi satu. Cuma tempatnya di mana belum tahu. Apa nanti di Garut sini Pak Haji kan punya tanah luas itu ya. Jadi situs-situs pondok pesantren. Jadi orang-orang se-Indonesia ini biar tahu ini lu situs-situs pondok pesantren, terusan apa itu kitab-kitab Indonesia Raya, karya-karya tulis ulama-ulama Nusantara, terus karomah-karomah, terusan apa itu situs-situs peninggalan ulama-ulama se-Nusantara. Selama ini kan kamu hanya kenal apa Gajah Mada, tapi kira-kira bajunya Gajah Mada di mana nggak ngerti kan? Raja Majapahit, penaro, Mustofane Raja Majapahit kan belum tahu lagi. Ini apa dibuat di sini? Ini kan udaranya enak nyaman, ini Pak panas. Ini enak. Ini kalau di Demak kalau nggak pakai AC bisa umum Ustaz, kemebul kepalanya. Paham gitu? Jadi membuat pergerakan yang luar biasa. Ini pondok itu harus rapi, bersih. Santri-santri itu yang ganteng-ganteng Pak. Selanjutnya tak gawe salon nih kene. Rapi yang luar biasa pergerakan Pak Manu sebab siap. Pak Gus Isfaiz yang luar biasa, yang hebat ya. Yang hebat pondok itu harus kaya raya. Pak Manu Daraidan.
harus berubah paham paham Gus. Kan anak-anak kiai gitu ini. Paham gimana caranya pondoknya itu maju pesat ngono. Gus, pamar rumah pikiran genah. Tak balik yang Pasuruan itu. Ya. Yang hebat itu Gus, paham Gus. Kan anak-anak kiai. Panceng-panceng deh anak kiai. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله بالعالمين الفاتحه